PP. Jadi di daftar buku penerima atau partisipan aksi kuasa pembangunan baru sekitar 45 seri amplop yang diterima oleh masing-masing buku. Jadi mohon perhatian, baru 45 amplop. Jadi seri amplop APP, buku dan seminari baru 45. Baik diterima oleh keluarga atau mereka yang sudah bekerja. Oleh karena itu, tadi malam Bapak Paroki meminta kepada saya menegaskan kembali lagi akan kewajiban kita di masa prapaskah dan pasca tahun ini. Sekali lagi baru 45. Biasanya sampai saat ini sudah kurang lebih 60, tapi kali ini 45. Kalau saya mengatakan kepada pastor, setiap hari Minggu sesudah praekaristi saya menyampaikan pengumuman dan kita sendiri berkehendak untuk menerima amplop tersebut. Sekali lagi, tinggal lebih seminggu ini, marilah kita dengan penuh kesadaran dan inisiatif pribadi, baik oleh keluarga atau pribadi yang sudah bekerja, untuk mengambil amplop-amplop tersebut. Lalu yang kedua, minggu depan kita sudah masuk pada masa pekan suci yang kita awali dengan perayaan Minggu Palma. Oleh karena itu, mau perhatikan baik-baik. Minggu depan perayaan Prapaskah, perayaan Minggu Palma akan kita mulai pada jam 8 pagi. Sekali lagi pada jam 8 pagi. Dan kita akan merayakan dengan bagian ibadah daun atau ibadah penyambutan di depan pastoral. Dan perayaan Minggu Palma akan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup yang mulia Insinyur Senotra PR. Sekali lagi, perayaan Minggu Palma kita mulai pada jam 8 pagi. Harap waktu ini diteruskan kepada yang lain yang tidak sempat mendengarkan pengumuman ini. Adapun yang menjadi pelaksanaan terlebih adalah sebagai berikut. Gor adalah gor paroki, kemudian pemazmur Ibu Vivi Kalalo, lektor yang pertama Ibu Debbie Wongkar, lektor yang kedua Ibu Yogi Tendea, pembaca doa umat Bapak Stevi Bowili, pembawa persembahan kelompok sekami, kemudian para pembawa pasio sengsara. Yang pertama Bapak Yohanes Widianto sebagai Yesus, kemudian Bapak Kalino mewakili rakyat, Kayafas, dan yang lain-lain. Kemudian lektor yang pertama atau narator yang pertama dan kedua adalah Suster Giovanni DC, dan yang kedua adalah Ibu Aleta. Sekali lagi, saya ulangi lagi, perayaan Minggu Palma dimulai pada jam 8 pagi minggu depan, dipimpin oleh yang mulia Bapak Uskup Insinyur Senotra PR. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berlutut, kita doa sebelum perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Bunda hati kudus, kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib
bersama Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Engkau, dengan penuh sukacita kami memuji-Mu. Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus dari alam maut. Dengan demikian, Ia membuka fajar harapan baru bagi gereja-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, jadikanlah kami ciptaan baru, sehingga bersama Yesus yang telah bangkit, kami menjadi manusia baru, penuh iman, harap, dan kasih. Kami bersujud dan menyembah-Mu, ya Allah, dalam roh dan kebenaran. Semoga kami tak pernah dipisahkan dari penyelenggaraan, sebab hanya Engkaulah Bapa kami yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari menipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para saudara terkasih, hari ini bersama seluruh gereja sejagat kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Ini menandakan perjalanan permenungan kita selama masa Prapaskah, masa 40 hari, sudah semakin dekat dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini mengingatkan kita akan kuasa Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Teristimewa dalam bacaan Injil memperlihatkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui putranya yang tunggal. Allah melalui Yesus Kristus membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat. Oleh karena itu, para saudara terkasih, jika Yesus Kristus yang sama membangkitkan Lazarus, Ia dapat pula membangkitkan dan memulihkan seluruh luka dosa kita. Oleh karena itu, para saudara terkasih, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, agar perayaan kita berkenan di hadapannya, marilah kita mengakui seluruh dosa salah yang telah kita perbuat. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
melalui sakramen pembaptisan, Engkau telah mengaruniakan Roh Kristus, pangkal kehidupan kepada kami. Teguhkanlah kami dengan sabda, agar kami semakin dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari membuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu, Dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania,
Didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelaikan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain pelung. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Selamat pagi, Shalom. Shalom. Para saudara terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah Allah yang menghidupkan. Sabda Tuhan pada hari ini berbicara dengan sangat tegas melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, tentang kubur dan kebangkitan, tentang hidup dan mati. Namun yang menarik ketika bacaan pada hari ini tidak berbicara langsung tentang kematian fisik saja, melainkan tentang pengalaman hidup manusia yang terasa seperti kematian. Yang ada mungkin di antara kita yang masih hidup, tetapi hatinya sudah dikubur, mungkin oleh luka, dosa, dan keputusasaan. Tetapi percayalah, dari semua itu justru Allah bekerja. Dalam bacaan pertama melalui Nabi Yehezkel, Allah berkata, "Aku akan membuka kubur-kuburmu." Ini bukan tentang orang mati secara harfiah, tetapi tentang bangsa Israel yang sedang hancur di pembuangan. Mereka kehilangan tanah, identitas, dan harapan. Dalam konteks budaya Yahudi, kubur melambangkan keterputusan hidup dari Allah. Maka saudara terkasih, sabda hari ini adalah janji bahwa Allah tidak membiarkan umatnya dalam keputusasaan. Ia akan membangkitkan kembali harapan yang mati. Hal yang sama kemudian dilanjutkan oleh pemazmur dengan seruan dari kedalaman, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ini menggambarkan pengalaman manusia yang sadar akan keterbatasan dan dosanya. Disinilah kita melihat bahwa kubur juga berarti kedalaman batin manusia yang gelap saat kita merasa jauh dari Tuhan. Tetapi iman Israel mengajarkan justru dari kedalaman itulah doa yang paling jujur lahir. Hal yang sama kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Rasul Paulus membawa kita lebih dalam lagi. Ia berkata bahwa manusia yang hidup menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ketika kita hidup dalam roh, disitulah Allah akan menuntun kita. Di sini daging bukan berarti tubuh, tetapi cara hidup yang tertutup terhadap Allah. Sebaliknya, roh adalah kehidupan baru yang berasal dari Allah sendiri. Dan Paulus menegaskan, roh yang membangkitkan Yesus juga tinggal dalam diri kita. Artinya kebangkitan bukan hanya peristiwa masa depan, tetapi sudah mulai sekarang dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seluruh puncak perhubungan kita pada hari ini, para saudara terkasih, dikisahkan dengan begitu baik oleh Injil Yohanes, di mana ketika Yesus berhadapan dengan kematian Lazarus. Dalam budaya orang Yahudi, kematian hari keempat berarti tidak ada harapan lagi, benar-benar akhir, memang tidak ada sama sekali. Namun justru di titik tidak mungkin itulah Yesus bertindak. Ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Perhatikan para saudara terkasih, kebangkitan yang dimaksudkan Yesus. Yesus tidak berkata, "Aku memberi kebangkitan," tetapi "Aku adalah kebangkitan." Artinya kebangkitan bukan sekedar peristiwa, tetapi perjumpaan dengan pribadi Kristus. Di sinilah kita melihat benang merahnya tiga bacaan. Yehezkel berbicara tentang Allah yang membuka kubur. Paulus berbicara tentang roh yang menghidupkan. Dan Injil menunjukkan bahwa semua itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Dari janji menuju pemenuhan menjadi pengalaman hidup umat beriman. Saudara-saudari terkasih, kalau kita jujur, kita punya kubur dalam hidup kita masing-masing.
Mungkin kubur itu dalam bentuk kegagalan, dosa, luka batin, masalah keluarga, atau tekanan ekonomi yang membuat kita merasa tidak berdaya. Secara sosial dan ekonomi, banyak orang hari ini hidup dalam kecemasan. Harga barang naik, pekerjaan mungkin tidak pasti, relasi dalam keluarga yang retak, iman yang menjadi bukit. Semua ini menjadi kubur modern yang mengikat kita seperti Lazarus dengan kain kafan. Sabda Tuhan hari ini memberi harapan yang sangat nyata. Yesus tidak hanya berdiri jauh dari kubur kita. Ia datang, ia menangis bersama kita. Ia berseru, keluarlah. Ini adalah panggilan untuk bangkit. Bukan hanya nanti di akhir zaman, tetapi sekarang. Bahwa keluar dari dosa menuju pertobatan, keluar dari keputusasaan menuju harapan, dan keluar dari hidup lama menuju hidup baru dalam Roh Kudus. Gereja melalui ajarannya menegaskan bahwa kita sudah mengambil bagian dalam kebangkitan melalui baptisan dan terus diperbaharui dalam Ekaristi. Artinya kebangkitan bukan teori, tetapi realitas yang kita hidupi. Setiap kali kita memiliki kebaikan, mengampuni, bertahan dalam iman, kita sedang mengalami kebangkitan itu. Kebangkitan yang serupa yang dialami oleh Lazarus. Maka hari ini para saudara terkasih, sabda Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dijawab. Ketika Yesus berkata, bukalah batu itu. Itu juga tugas kita, membuka hati, membuka diri, dan berani percaya. Dan ketika Yesus berkata, lepaskan dia dan biarkan ia pergi. Itu juga panggilan bagi kita untuk saling membebaskan, tidak menghakimi, tetapi menolong sesama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Akhirnya para saudara terkasih, ingatlah bahwa tidak ada kubur yang terlalu gelap bagi Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Karena dalam Kristus, kematian bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang baru. Rahmat Allah menolong dan memberkati kita semua. Setelah kita sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, marilah kita bangkit berdiri, kita menemukan kembali kepercayaan kita. Kita berdoakan syahadat. Aku percaya akan Allah. Bersatu dalam doa. Buat beriman yang terkasih, Allah yang Maha Besar telah mendengarkan doa Yesus dan membangkitkan Lazarus yang mati. Maka marilah dengan penuh iman dan harapan kita panjatkan doa dan permohonan kita kepadanya. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga mereka selalu giat dan berusaha membangkitkan semangat umat untuk bertobat dan bersyukur dalam hidup menggereja. Marilah kita mohon.
ini, sehingga tetap terbuka kepada bimbingan Tuhan dan selalu mempunyai rasa tanggung jawab. Dan semoga umat di paroki ini saling melindungi dengan tulus dan selalu membangkitkan semangat Kristus di tengah-tengah kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan berkat bagi para donatur yang berada di paroki ini maupun di mana saja berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka adalah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama lewat karya-karya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua yang hadir di sini dikuatkan untuk saling membangkitkan, saling menghibur, dan saling menyemangati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Para saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Umat bersilakan dulu. Juga perayaan Ekaristi Kudus di pagi hari ini kita persembahkan kepada Tuhan bersama Ibu Serli di Jawa Laos. Mohon berkat dan perlindungan baginya beserta anak-anak. Semoga Allah Bapa di surga memberkati Ibu Serli dalam tugas dan kepemimpinannya sebagai gubernur di provinsi ini, dan semoga segala usaha yang dilakukan demi kemajuan di daerah ini selalu diberkati Tuhan. Juga semoga berkat Allah menyertai semua keluarga, teristimewa anak-anak, sehingga mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Juga mohon keselamatan jiwa bagi Bapak suami terkasih di Laos yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga Allah Bapa Maha Kasih memberikan tempat yang layak baginya dalam kerajaan di surga, agar ia dapat berbahagia bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Juga bersama Bapak Marius dan istri mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga. Kiranya Allah Bapa sumber kerahiman ilahi menyertai keluarga Bapak Marius dan memberikan rahmat dan berkat melimpah atas mereka, menuntun dan menyertai mereka dalam seluruh aktivitas perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Juga bersama Ibu Susi Indrawati bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang diterima selama ini. Juga mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk semua usaha dan pekerjaan. Juga mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan bagi semua keluarga. Kiranya mereka semua diberkati dan diberikan rahmat yang mereka butuhkan, teristimewa kesehatan badan dan jiwa yang tetap. Marilah kita mohon. Ya Allah yang Maha Pengasih, semoga keriman dan belas kasih-Mu menumbuhkan dalam diri kami semangat taubat yang tulus dan keinginan yang semakin kuat untuk meneladan Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Melanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Ya
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah sumber kehidupan, sebagai ungkapan syukur atas karunia hidup yang Kau berikan kepada kami menghaturkan roti anggur dan terlebih hidup kami sendiri. Sudilah Bapa menggabungkannya dengan kurban Kristus yang berkenan di hati-Mu, agar hidup kami pun semakin berkenan padamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan selalu memuji-Mu karena besarnya karya-karya-Mu. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaika, kami memuji-Mu sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Monsinyur Sedang Putra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Pra Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama dengan segala Dia bagi Bapa yang Maha dalam persekutuan yang Maha Kudus, segala makan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaris moniti et divina institutione formati ademus dicere. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon, semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat berselawat. Warta paroki untuk Minggu Palma. Misa tanggal 29 hanya satu kali misa, dipimpin oleh Monsinyur Uskup Diosis Amboina, Monsinyur Putra. Dimulai dengan penerakan dari gereja melalui jalur yang ditentukan dan kemudian melalui finish di sini. Selanjutnya di Minggu sore, Bapak Uskup akan mengadakan kegiatan dengan sekami dan OMK tepat jam 4 sore, menjadi penanggung jawab untuk kegiatan antara Bapak Uskup bersama dengan OMK ialah guru-guru katekis. Mereka yang mengatur kegiatan dengan Bapak Uskup, guru-guru katekis, Ibu Ivon dan kawan-kawan. Kemudian diingatkan kepada kita semua terkait dengan data umat yang sudah diberikan. Diharapkan kepada seluruh umat supaya data tersebut dikumpulkan di bagian sekretariat paroki. Mungkin itu saja beberapa penyampaian. Selanjutnya, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dalam perayaan Kristen Kudus di pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Maaf yang paling terakhir, besok perayaan Jubileum Franciscan. Perayaan tersebut akan dirayakan di gereja, bisa bersama dengan umat, juga para suster yang menjadi penanggung jawab dalam perayaan Ekaristi Kudus pada esok hari. Mungkin itu saja. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, marilah kita berlutut. Kita bersatu dalam doa menyerah. Ingatlah ya Bunda hati kudus,
Dan sebagai penghormatan terhadap Bunda Maria, semoga kita sampai ke seluruh permohonan doa-doa kita melalui perantaraannya. Juga mohon rahmat penyertaan Bunda Maria untuk seluruh pekerjaan aktivitas kita di Pekanbaru Baru. Kita berdoa 3 kali selamanya. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Sang Yesus. Ya Yesus yang baik, marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan